Hai adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu kembali pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu menyertai kita, Dia memimpin kita dan menolong kita. Kak Saur percaya kita semua, adik-adik juga semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik. Hari ini kita mau mulai ibadah kita adik-adik. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Saur akan baca puji-pujian kepada Allah Israel dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 4. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Kita akan menyanyikan lagu kita, nyanyikanlah nyanyian. Kita akan bersama-sama adik-adik bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kesempatan yang Engkau berikan untuk mengikuti sekolah minggu online. Mohon pimpinan dalam mengikuti sekolah minggu, memuji Tuhan dan mendengarkan cerita dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Saur mau tanya, siapa yang percaya bahwa adik-adik ada karena anugerah Tuhan? Adik-adik ada karena penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Kak Saur juga percaya, sangat percaya ya. Allah kita Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena Dialah kita ada sampai saat ini. Kak Saur percaya, pasti adik-adik juga percaya. Kita akan memuji Tuhan, aku percaya Allah yang kekal. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 280, judulnya dengan Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang
Di dalam Yesus kita disucikan oleh darahnya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Ilona. Kita mohon biar Roh Kudus Tuhan menolong kita agar firman Tuhan yang disampaikan, dibawakan Kak Ilona itu bisa kita lakukan. Bukan menjadi hanya pendengar, kita dengarkan hari ini, udah itu hilang. Kita harus belajar adik-adik untuk melakukan firman Tuhan. Karena sabda Tuhan itu kekal dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita akan bernyanyi adik-adik dari Kidung Ceria dari 135, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami, dan mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Kita siapkan hati kita. Adik-adik, kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, di hari ini kami mau belajar taat kepada Engkau. Kami mau belajar taat untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Meskipun kami masih beribadah secara online, tapi biarlah cerita yang akan kami dengarkan di hari ini, makna apa yang bisa kami ambil untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan tolong kami supaya kami bisa konsentrasi, mendengarkan firman Tuhan, lalu kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami tiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, amin. Bacaan kita di hari ini terambil dari Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Elona bacain buat adik-adik sekalian ya. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadah itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu.
Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan di hari ini, terpujilah nama Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus ditolak di Nazaret. Wah, kenapa ya Yesus bisa ditolak di Nazaret? Tapi adik-adik ingat nggak, Nazaret itu kota kelahirannya Yesus apa bukan ya? Bukan. Nazaret itu bukan kota di mana Yesus lahir, tapi kota di mana Yesus dibesarkan. Nah, suatu kali Yesus pergi ke kota Nazaret itu, sama kayak tadi yang udah kita baca bersama dalam Injil Lukas tadi ya. Jadi, waktu Yesus pergi ke Nazaret, Yesus pergi ke Bait Allah, ke rumah ibadat ya, ke rumah ibadat. Lalu sampai di dalam rumah ibadat itu, Yesus menemukan ada satu bagian Alkitab, yaitu kitab Yesaya. Lalu Yesus membacakannya untuk semua mereka yang ada di situ. Tapi anehnya waktu selesai Yesus baca itu kitab Yesaya, tuh orang-orang di situ kok malah yang tadinya mengagumi Yesus, karena kan mereka juga udah pasti dengar kalau Yesus ini bisa bikin mujizat, Yesus bisa membangkitkan orang yang mati, terus Yesus bisa banyaklah ya Yesus lakukan. Jadi kan pasti Yesus sudah terkenal dong, ya kan? Jadi mereka tuh sebenarnya menanti-nantikan nih Yesus kapan nih bikin mujizat di sini gitu kan. Tapi yang Yesus lakukan adalah Yesus menemukan kitab Yesaya itu dan Yesus membacakannya kepada mereka yang ada dalam rumah ibadat itu. Nah, yang heran adalah kenapa waktu Yesus setelah membaca kitab Yesaya itu kemudian Yesus mereka yang tadinya menyukai Yesus tapi malah bingung. Oh, kenapa Yesus nggak bikin mujizat ya? Lalu tiba-tiba mereka menolak Yesus, bahkan mereka itu mau bawa Yesus di tepi jurang ya, di tepi ini kayak tempat kayak gini nih ya. Terus mereka mau dorong Yesus gitu karena mereka nggak terima, mereka menolak Yesus. Nah, adik-adik mungkin bertanya, Kak, kenapa Yesus kok ditolak di tempatnya sendiri, padahal kan itu kota di mana dia dibesarkan. Kalau kalian lahir, misalnya nih kalian lahir di Amerika, tapi kalian dibesarin di Indonesia, berarti sebagian nilainya kalian lebih banyak kenal orang di mana? Di Indonesia pasti dong, iya kan? Indonesia pasti jadi lingkungan rumahnya kalian yang paling nyaman kan? Jadi kan pasti di situ semua orang kenal kalian, semua orang menerima kalian gitu. Beda dengan hanya yang jadi tempat lahir aja. Nah, Yesus waktu di Nazaret ini, kenapa sampai Yesus ditolak? Padahal Yesus nggak melakukan kesalahan apapun loh ya. Nah, ternyata faktanya adalah karena pas waktu Yesus datang, itu orang-orang kan pengen tuh ya Yesus melakukan mujizat gitu-gitu ya. Tapi kan yang Yesus lakukan adalah Yesus membacakan bagian isi Alkitab ya. Nah, makanya waktu Yesus datang itu tidak sesuai, tidak memenuhi keinginannya mereka. Nah, jadi mereka kecewa. Udah gitu, isi dari kitab Yesaya, kalau tadi adik-adik ingat bacaan yang di kitab Lukas, isi kitab Yesaya itu kan intinya itu kan tentang Yesus mau bilang bahwa keselamatannya Allah itu diberikan untuk semua orang, ya. Lalu isi kitab Yesaya itu juga tentang memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, terus penglihatan bagi orang-orang buta, terus membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, itu tuh sebenarnya berkaitan dengan tradisinya orang pada masa itu, bahwa pada masa itu tuh banyak sekali orang yang ditawan ya. Kemudian kalau orang tuh sakit buta, sakit kusta, itu tuh pasti disingkirin gitu dari tengah masyarakat karena mereka dianggap ini pasti mereka lagi bikin salah nih, lagi bikin dosa nih. Jadi mereka kayak didiskriminasi gitu dari kehidupan sosial saat itu. Nah, kemudian ditambah lagi, Yesus nambahin lagi. Yesus bilang, memang sih orang kalau memang kalau seseorang datang di tempat asalnya itu tuh belum tentu diterima. Bahkan Yesus pada waktu itu memberikan contoh-contoh tuh seperti misalnya Nabi Elia aja itu datang untuk janda di Sarfat. Kemudian Nabi Elisa juga menyembuhkan Naaman yang dalam tanda kutip untuk mereka saat itu, orang-orang yang disebutkan itu mereka cap sebagai orang kafir.
ya, orang-orang yang tidak sama seperti mereka, orang-orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda daripada mereka. Nah, jadi ketika Yesus membacakan isi dari kitab Yesaya tersebut, ya, kemudian juga Yesus tidak memenuhi keinginannya mereka yang ada di kota Nazaret pada masa itu. Nah, itulah yang membuat sehingga orang-orang tersebut itu mau mengusir Yesus, atau mereka mau menolak Yesus dari kota Nazaret. Nah, adik-adik semua, itu kan kejadian pada masa itu. Yesus aja itu bisa ditolak, ya. Mungkin sekarang kita nggak menolak Yesus ya dalam kehidupan kita gitu ya, karena ya bagaimana mungkin kita menolak juru selamat kita gitu kan, bagaimana mungkin kita menolak orang yang memberikan nafas kehidupan kepada kita. Cuma mungkin bentuknya lain, penolakan kita terhadap Yesus tuh mungkin kadang-kadang bentuknya lain. Mungkin kalau sekarang coba kita ingat-ingat, ada nggak keinginan kita ya, yang misalnya kita ingin A tapi misalnya Yesus maunya B, terus kita kecewa, terus kita menolak Yesus, ya, kita menolak untuk berdoa, kita nggak mau sekolah minggu, kita nggak mau baca Alkitab, karena, aduh aku pengen ini tapi kok Yesus nggak ngasih ya. Nah itu, ya, mungkin kadang-kadang juga di kehidupan kita yang sekarang, kita sama seperti orang Nazaret waktu itu ya, orang Israel waktu itu yang mereka suka membeda-bedakan orang lain. Mereka nggak terima kalau keselamatan itu tuh diberikan, Allah memberikan keselamatan itu kepada semua orang, tidak terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Dan kita tidak punya hak, atau kita tidak punya kita tidak bisa untuk bilang bahwa oh Yesus hanya menyelamatkan saya nih, atau Yesus hanya menyelamatkan orang-orang di gereja saya. Oh, nggak bisa begitu, karena keselamatan yang Allah berikan kepada kita semua itu gratis dan itu untuk semua orang. Kita tidak bisa membatasi kasih Allah dalam kehidupan kita, ya. Itu urusannya Allah yang akan menyelamatkan siapa yang diselamatkan, itu semua sepenuhnya hak Allah. Nah, tugas kita adalah kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain, ya. Kita jangan sampai menjadi sama seperti orang Nazaret waktu itu, ya, yang hanya mau mendengar yang ingin kita dengar, ya, hanya mau hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Padahal mungkin kadang-kadang keinginan kita tuh bukan juga yang paling baik gitu untuk kehidupan bersama, ya. Atau jangan sampai kita juga jadi sama seperti mereka saat itu yang suka membeda-bedakan orang lain. Mungkin kalau dulu itu kan orang Yahudi itu kalau suku lain itu mereka anggap sebagai orang luar, ya, orang yang ya mereka anggap mereka yang istimewa, terus orang yang lain ya udah biasa-biasa aja gitu. Bahkan ada yang disebut sebagai kafir gitu kan. Nah, mungkin zaman sekarang kita nggak anggap begitu, cuman kita mengkotak-kotakan orang, ya kan, kita beda-bedain orang lain, kita bully teman kita yang misalnya mungkin punya sesuatu yang berbeda dari kita, atau kita membuli teman kita yang punya keterbatasan. Nah, itu yang mau kita sama-sama renungkan di hari ini, supaya jangan sampai memang betul hari Minggu kita beribadah, kita seolah-olah menerima Yesus dalam kehidupan kita, iya kan? Tapi jangan sampai kadang-kadang kita tidak sadar bahwa tindakan kita tuh sebenarnya kita lagi menolak Yesus secara halus, ya. Menolak Yesus secara halus, mungkin kita tidak terang-terangan sama seperti orang Nazaret waktu itu yang langsung menghalau Yesus, ya, ke tepi tebing untuk nanti Yesus didorong. Mungkin gak seperti itu, tapi penolakan kita terhadap Yesus tuh mungkin kadang-kadang lewat kita malas berdoa, kita kecewa lalu kita gak mau baca Alkitab, gak mau ikut ibadah sekolah minggu. Kayaknya bosan banget nih, keinginan aku sekarang adalah sekolah, aku mau ketemu teman-teman aku mau gereja, aku mau ketemu teman-teman sekolah minggu aku. Kok Yesus nggak berhentiin sih, ini corona nih? Terus kita jadi kecewa, ya kan, karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita menolak Yesus. Nah, itu jangan sampai di kehidupan kita yang sekarang kita melakukan hal-hal demikian. Kita harus yakin bahwa semua hal yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita itu pasti adalah hal yang terbaik, ya. Itu pasti hal yang membuat kita ada dalam keadaan happy, ada dalam keadaan damai sejahtera, ada dalam keadaan bahagia, ya. Lalu hal yang kedua yang mau dibilang di sini adalah kekuasaan Allah
kemahakuasaan Allah, keselamatan dari Allah itu ada untuk semua orang ya, tidak hanya untuk orang-orang tertentu, tidak hanya untuk satu dua orang, enggak, tapi itu berlaku untuk semua orang. Maka kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain yang ada di sekitar kita. Even kalau orang berbeda daripada kita, mungkin kadang-kadang kita tidak sampai menerima ya, kita tidak perlu sampai, misalnya ada yang berbeda nih, terus kita menerima, oh jadi kita harus terima ya apa yang berbeda. Mungkin nggak harus menerima, tapi kita hanya harus menghargai dan menghormati apa yang berbeda itu. Maka mari dalam kehidupan kita setiap hari kita belajar untuk menerima Yesus dalam segala keadaan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu membuat kita seolah-olah kita sedang menolak Yesus. Ketika kita membuli orang lain, ketika kita membeda-bedakan orang lain, ketika kita tidak mau mengikuti kehendak Yesus, itu saat itulah kita sedang melakukan hal yang sama seperti orang Nazaret pada waktu itu, yaitu menolak Tuhan Yesus. Tapi mari kita terima Tuhan Yesus, yaitu kita mau taat terus tentang apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Kita tidak membeda-bedakan orang lain, kita mau menyelaraskan keinginan kita sama dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Bahkan pun kalau keinginan kita itu tidak dikabulkan, keinginan Tuhan Yesus yang terjadi, tetap harus yakin bahwa itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Adik-adik, demikianlah cerita kita untuk hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami ucap syukur karena di hari ini kami mendengarkan cerita tentang bagaimana dahulu Yesus ditolak di Nazaret. Kami percaya bahwa cerita ini akan menjadi pelajaran kepada kami supaya di kehidupan yang sekarang kami tidak akan sampai hati untuk menolak Yesus dari kehidupan kami. Mungkin kami tidak bertindak sama seperti orang Nazaret yang menghalau Yesus untuk keluar dari kota Nazaret. Tapi Tuhan, kadang-kadang kami lemah terhadap keinginan daging kami. Jangan-jangan perkataan kami atau pikiran kami, perbuatan kami, perilaku kami seolah-olah menolak Engkau dari kehidupan kami. Mungkin kami malas berdoa, malas membaca firman, kami mengabaikan perintah-Mu, kami membeda-bedakan orang lain, kami suka mendiskriminasi, kami suka membuli orang lain. Tuhan, kami mohon ampun supaya Tuhan selalu menuntun kami, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami untuk melakukan kehendak-Mu, supaya dalam kehidupan kami tidak berlaku, kami tidak bertindak sama seperti orang Nazaret yang menolak Engkau. Tapi biarlah kami terus dan selalu menerima Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kami, sebagai satu-satunya jalan, sebagai salah satu-satunya sumber kehidupan kami, yang mana kami harus selalu setia dan taat pada semua perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan menolong setiap kami untuk memahami firman-Mu di hari ini dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Amin. Ayat hafalan hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Adik-adik, kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Sebelum kita bisa bertemu secara onsite, adik-adik bisa tetap kumpulkan di amplop atau minta tolong Mami Papi untuk mentransfer ke GKI Gading Indah seperti nomor rekening yang sudah tercantum di link sekolah minggu. Kita akan bernyanyi adik-adik sambil membawa persembahan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan berdoa.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami telah menyelesaikan sekolah minggu. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa persembahan ini agar dapat menolong sesama kami yang kurang mampu. Berkatilah kami juga hari ini agar kami bisa menjalankan aktivitas hari ini dengan penuh semangat dan ceria. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, di akhir ibadah kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas penyertanya. Kita mau berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau yang masih memberikan kami waktu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, biarpun secara online. Terima kasih atas kesempatan kami dapat memuji, menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biar Roh Kudus memampukan kami, agar firman yang kami dengar dapat kami ingat dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini dapat mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu supaya kami juga dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Biarlah kami dapat menerima orang-orang di sekitar kami, biarpun gak seperti kami, biarpun berbeda dengan kami, tapi kami dapat menerima mereka karena Tuhan sudah menerima kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan mengajarkan kami supaya kami dapat mengasihi orang-orang yang tidak sama dengan kami, yang orang-orang yang berbeda dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan keluarga kami menyerahkan. Biarlah Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan yang menolong kami Bapa, agar kami tetap sukacita, agar kami tetap berterima kasih dan bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat siang adik-adik. Sehat selalu, semangat, Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye.